warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nggih, Bapak Ibu KPM PKH Desa Sumur Cinde. Nggih. Setelah beberapa pertemuan yang lalu, kali ini kita belajar tentang sesi satu membantu anak sukses di sekolah. Nggih. Ibu-ibu, mungkin di sini ada yang sudah punya anak sekolah, nggih. Mungkin bisa tahu bagaimana sih untuk membantu anak ketika ingin sukses sekolah. Cara Bapak Ibu membiasakan anak untuk bisa sukses untuk sekolah. Bisa Bapak Yoga, monggo. Ya, saya sebagai orang tua yang mendampingi anak ketika sekolah, selesai dari sekolah, kegiatan apa, PR-nya apa, terusnya kegiatan apa, dipantau terus. Jadi ketika ada hal apa, orang tua bisa memberi masukan. Untuk yang lain mungkin Bapak Mufid. Terima kasih Pak pendamping. Jadi ketika saya mendidik anak saya tidak melakukan sistem pemaksaan. Jadi senyamannya anak saya, yang terpenting mempunyai tanggung jawab. Ketika belajar ya belajar, ketika main ya main. Ya pastinya tahu waktu, karena jujur saya pribadi juga bisa dikatakan tidak berprestasi. Akan tetapi saya bejo, makanya saya tidak menuntut anak saya berprestasi. Yang terpenting tahu kewajibannya. Itu saja. Mungkin itu nggih. Kita sebagai orang tua ketika ingin anaknya bisa berprestasi sekolah, ada beberapa ya mungkin kita bisa memberikan pengetahuan kepada anak bagaimana sih kita bisa berprestasi sekolah. Salah satunya kita dengan mengelaskan pada anak. Untuk yang lain, di sini ada gambar nggih. Di gambar tersebut kita bisa melihat contoh Ibu Lili tampak antusias menyambut anaknya pulang sekolah. Ya, jadi kita sebagai orang tua mungkin bisa memberikan apresiasi kepada anak kita, bila mana ketika anak kita setelah selesai belajar di sekolah mungkin kita bisa memberikan masukan kepada anak bagaimana sih ketika kegiatan di sekolah. Ya. Saya kedua Mas. Nah, untuk kedua, Ibu Lili bertanya kepada Gus, apa kabar di sekolah untuk hari ini? Nah, kita bisa menanyakan apa sih yang kita lakukan ketika hadir di sekolah, mungkin bagaimana teman-temannya, apa yang sedang dikasih pelajaran kepada guru, mungkin itu. Nah, aku sudah datang, tadi ia senang karena belajar tentang hewan, air, juga melakukan tugas kelompok untuk menuliskan jenis hewan air yang ada di tempat tinggal mereka. Ibu Lili bertanya kepada kelompok Agus. Ya, itu tadi lah. Bu Lili menanyakan, bagaimana sih lah tadi ketika kalian di sekolah itu, nah bagaimana di sekolah, terus kemudian apa sih yang sudah dipelajari? Nah mungkin dari Bapak Ibu tadi beberapa pengalaman yang sudah disampaikan kepada anaknya. Nah, mungkin saya bisa itu ya diberikan contoh kepada Bapak Ibu bagaimana sih perasaannya ketika anak kita sedang berprestasi di sekolah. Mungkin Bapak Eta bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Pak pendamping. Jadi yang saya rasakan jika anak saya berprestasi di sekolah tadi Pak ya, yang saya rasakan ya jelas bangga lah ya. Sebagai bapak saya merasa bangga walaupun saya mengelos anak saya tapi masih berprestasi ya. Itu terima kasih Pak pendamping. Oke, terima kasih Bapak Eta yang sudah memberikan keterangannya. Untuk Bapak Grace, bagaimana sih ketika kita mempunyai anak yang sudah memiliki prestasi di sekolah? Apa sih ketika bagaimana perasaan Bapak Grace untuk tersebut? Ya, sebelumnya saya itu memberikan fondasi bahwasanya untuk mencapai sebuah tujuan harus punya keinginan. Nah,
pada dasarnya saya memberikan itu untuk anak biar nanti punya keinginan yang sekiranya bisa dikejar untuk menjadi cita-citanya. Nah, selama ini yang sudah terjadi adalah secara real anak saya sudah memperoleh beberapa juara karena dia sendiri yang menginginkan. Jadi bukan didasar oleh arahan ataupun sound dari orang tuanya, melainkan ingin sendiri dia mendapatkan juara. Terus pertanyaan adalah gimana perasaan saya ya? Bisa saya senang sekali karena dia sudah berhasil dalam mencapai sebuah keinginannya. Kira-kira demikian Pak pendamping. Terima kasih Bapak Tri yang sudah menyampaikan apa sih ketika anaknya sudah mulai memiliki kemauan sudah. Kesimpulan seperti ini. Nah, kita ketika memiliki anak yang sudah berprestasi di sekolah, alangkah baiknya kita semakin mensupport anak tersebut untuk kegiatan-kegiatan akademik mungkin yang ada di sekolah atau di luar sekolah. Nah, salah satunya sebelum tadi kan ketika kita ada salah satu tahun yaitu dengan memasukkan anak kita ke sebelum bersenjak ke TK mungkin bisa memasukkan anak kita ke jenjang yang PAUD. Nah, dari PAUD itu kita bisa mengetahui karakter bagaimana sih karakter anak tersebut ketika nantinya akan memasuki ke jenjang selanjutnya. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu KPM PKH Desa Sumur Cide. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.